Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Diskusi Teknik. Kali ini aku akan membahas bagaimana cara membuat denah rumah 2 lantai menggunakan software AutoCAD dengan mudah dan cepat. Sebelum kita mulai, kalau kalian suka dengan tampilan AutoCAD versi aku ini, kalian bisa cek di video aku gimana cara ngerubahnya di link yang sudah aku cantumkan. Langsung aja kita bahas. Langkah pertama adalah membuat layer. Ada beberapa layer yang aku buat. Yang pertama centerline, kolom, dinding, dimensi, arsiran, dan yang terakhir keterangan. Nah, di sini teman-teman bisa rubah untuk ketebalan garisnya. Nah, semua aku bikin sama dengan ketebalan 0,18 kecuali untuk kolom ya teman-teman. Di sini aku pakai kolom dan ketebalan 0,30 mm. Nah, layer ini wajib banget ya teman-teman. Jangan sampai kalian bikin gambar kerja tanpa menggunakan layer. Nah, kalau udah, kita mulai bikin denahnya. Langkah pertama, kalian ganti dulu layernya ke layer centerline. Kemudian ketik REC untuk rectangle atau kotak, terus ketik add, isikan ukuran lebar, ketik koma, isikan ukuran panjang, enter atau space. Nah, kalau udah, kita mulai bikin sekat-sekat ruangannya. Tapi sebelum kita offset, kalian explode dulu kotaknya. Terus kalian bikin denahnya, dan di sini cuma ada 2 perintah ya teman-teman. O untuk offset dan TR untuk trim. Sampai sini kalian bisa improve buat rubah denah ruangannya. Yang aku contohkan ini, rumah mini home 2 lantai dengan lebar 4 dan panjang 12 meter. Langkah selanjutnya kita mulai bikin kolom, dan jangan lupa teman-teman ganti layernya ke layer kolom. Pokoknya setiap kita akan menggambar objek baru, kita ganti layernya ke objek yang akan kalian gambar tersebut. Caranya masih sama, cuman di sini saran aku kalian langsung beri arsiran untuk simbol kolom, kemudian kalian grup dengan tujuan agar mudah di copy atau digeser-geser dengan kondisi yang sudah jadi. Jadi, nantinya kalian tidak perlu memberi arsiran untuk simbol kolom lagi. Karena di sini untuk struktur rumah 2 lantai, jadi ada 2 model kolom. Yang pertama, kolom struktur dengan ukuran 15 x 20 cm, dan ada kolom praktis dengan ukuran 15 x 15 cm. Kalian kerjakan satu persatu, misalnya selesaikan kolom strukturnya dulu, dan plot ke semua titik yang membutuhkan, kemudian baru kerjakan kolom praktisnya. Jadi jangan loncat-loncat ya teman-teman. Untuk step-stepnya, kalian ikuti aja instruksi yang udah aku berikan di bagian pojok kanan bawah. Jadi kalau kalian bingung, kalian tinggal tanyakan aja di kolom komentar. Nah, di sini ada satu perintah yang namanya perintah match prop. Dan kalau di keyboard, kalian ketik aja MA, kemudian enter atau space. Perintah ini bukan cuma untuk menyeragamkan pola head saja, tapi bisa menyeragamkan properti objek-objek pada gambar. Bisa kalian gunakan untuk menyeragamkan misalnya layer, dimensi, teks, ketebalan dan model garis, dan lain-lain. Langkah selanjutnya, kita mulai bikin dindingnya. Kalian jangan pakai cara lama ya teman-teman, yang dengan di offset satu persatu, karena nanti bakal lama untuk menghapus garis-garis yang bertabrakan. Kalian pakai perintah multiline, yang kalau di keyboard ketik ML, kemudian enter atau space, dan ikuti instruksi yang udah aku berikan. Simple banget pokoknya. Kayak yang ada di video ini, kalian tinggal klik kemudian tarik pada posisi yang membutuhkan dinding. Tentunya as kolom ketemu as kolom ya teman-teman. Terus di sini aku mau bikin untuk dimensinya dulu dengan cara ketik DLI kemudian enter. Kemudian kalian dim continue supaya tidak DLI enter lagi. Dan kalian ngekliknya dari bawah ke atas, searah lah intinya.
Step selanjutnya, kita bikin kusen pintu jendelanya. Di sini aku pakai kayu jati dengan tebal 15 cm, jadi ukurannya sama dengan ukuran dinding. Cita-cita boleh ya teman-teman, meskipun nanti realisasinya pakai aluminium. Dan sampai sini kalian bisa improve sesuai dengan keinginan. Misalnya kalian pingin pintunya model kupu tarung atau jendelanya dipisah, terserah ya teman-teman. Cuman saran aku, ukuran pintu yang ideal untuk tampak utama itu minimal 80 kali 210 cm dengan ketebalan pintunya minimal 3,5 cm. Sedangkan untuk ukuran kusen minimal sekecil-kecilnya 5-12 cm atau 5 kali 12 cm dengan material kayu. Kalau untuk aluminium dan posisi pintu utama, kalian gunakan untuk kusennya minimal 4 in supaya kelihatan gagah ya teman-teman. Sedangkan untuk yang posisi dalam, kalian bisa gunakan ukuran minimal 3 in. Dan kalau udah jangan lupa di grup ya teman-teman, biar kalian kalau mau geser-geser, kalian tinggal satu klik aja tanpa kerepotan ngeblok-ngeblok. Nah, untuk posisi kamar mandi ini, kita bisa gunakan pintu dengan lebar 60-70 cm. Langkah selanjutnya, kita mulai bikin keterangan-keterangan untuk ruangan-ruangannya. Kalian tinggal ketik aja MT, kemudian Enter atau Space. Nah, ini ada cara cepatnya ya teman-teman, buat bikin simbol kurang lebih, yaitu dengan cara persen P. Kalau kalian mau bikin simbol diameter, kalian juga bisa gunakan cara cepatnya persen C. Jadi maksud aku di sini, kalian jangan cuman bikin untuk keterangan ruangan-ruangannya, tapi juga ada keterangan untuk ketinggian elevasi lantainya. Kemudian kita bikin tangganya, dan kalian jangan sampai lupa buat ngasih arah dan keterangan tangganya. Untuk lantai 1 otomatis keterangannya adalah naik, sedangkan nanti untuk lantai 2 otomatis keterangan dan arahnya sebaliknya. Dan yang terakhir, ini juga salah satu bagian paling penting pada saat kita membuat gambar kerja denah, yaitu koordinat X dan Y, dengan tujuan agar mudah dalam membaca gambar dan pelaksanaan di lapangan. Kalian gunakan aja garis tipis, misalnya garis titik-titik atau garis putus-putus, karena itu bagian dari garis bantu. Dan biar mudah, kalau kalian gunakan angka pada koordinat X, kalian gunakan huruf pada koordinat Y, atau sebaliknya. Kalau kalian belum bisa baca koordinat, kalian komen di bawah next biar aku jelaskan gimana cara membaca koordinat untuk gambar denah atau gambar yang lain di video selanjutnya. Nah, untuk denah lantai satunya udah jadi ya teman-teman. Masuk ke denah lantai 2, kalian jangan bikin dari awal lagi, atau jangan di copy langsung ya teman-teman. Dan kenapa dari awal aku selalu ingetin untuk bikin layer dan ganti layer saat membuat objek baru, karena salah satu fungsi layer ini adalah kita bisa menyembunyikan beberapa objek.
bahasa Jawanya di head ya teman-teman. Jadi ketika kita akan mengcopy sebuah objek, beberapa objek yang sudah kita sembunyikan tidak akan tercopy, sehingga nantinya kita tidak repot untuk menghapus atau mengedit gambar selanjutnya. Untuk fungsi layer secara detail, kalian cek di video yang linknya udah aku cantumkan di deskripsi. Nah, kalau kalian udah sampai sini, sebenarnya step-step selanjutnya sama kayak yang ada di awal video. Jadi, nggak perlu aku jelasin lagi ya teman-teman. Mudah-mudahan dengan video ini, kalian jadi lebih jago dan cepat dalam mengoperasikan AutoCAD. Cukup sekian video aku kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalakan loncengnya, dan yang paling penting, share ke siapapun. Karena ilmu yang bermanfaat bisa jadi amal jariah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.